Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kika Udareki. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar machine learning tahap pertama, yaitu clustering yang telah saya buat. Yang pertama ada formulasi masalah. Di sini kami ditugaskan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan data pelanggan di dealer tanpa memperhatikan label kelas. Apakah pelanggan tertarik untuk membeli kendaraan baru atau tidak? Data set yang diberikan yaitu adalah data kendaraan, dan di sini saya menggunakan data kendaraan train. Di sini tahap selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi dan persiapan data. Jadi yang pertama di sini kita memeriksa tipe data. Dapat dilihat di sini data-data mana saja yang numerik dan kategorik. Data yang numerik itu seperti umur, terus kode daerah, umur kendaraan, sudah asuransi, premi, kanal penjualan, dan lama berlangganan. Nah, kemudian kita melihat missing value atau yang bernilai none atau not a number. Di sini dapat kita lihat bahwa cukup banyak ya data yang hilang, seperti jenis kelamin ada 14.440 data yang hilang, umur ada 14.214 dan seterusnya. Nah, kita apakan data-data yang hilang tersebut? Pada kasus kali ini saya memilih untuk mendrop data-data yang missing tadi. Jadi data yang memiliki setidaknya satu kolom hilang maka akan di drop. Alasannya ya karena yang sudah hilang tidak perlu untuk dikenang. Setelah data-data yang tadi di drop, datanya sisa 171.068 data yang akan kita olah. Kemudian di sini kita akan memeriksa outliers atau pencilan data. Kita memeriksa hanya data-data yang kategorinya numerik seperti umur, kode daerah, premi, kanal penjualan, dan lama berlangganan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data yang lain atau untuk kolom yang lain itu datanya aman, kecuali data premi ini. Dia memiliki banyak sekali pencilan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan interkuartil. Apa itu interkuartil? Interkuartil merupakan selisih antara Q3 dengan Q1. Sehingga nanti data yang lebih tinggi atau yang lebih maksimal itu yang lebih dari maksimal akan diassign dengan nilai maksimal itu. Kemudian data yang lebih minimal atau yang kurang dari minimal akan diassign dengan nilai minimal. Hal itu dilakukan pada fungsi outliers replacer yang telah dibuat. Nah, setelah proses dijalankan maka dapat kita lihat untuk data premi pencilan datanya sudah aman. Kemudian kita memeriksa korelasi data. Gunanya memeriksa korelasi data adalah untuk melihat data mana yang saling berkaitan. Di sini saya memilih premi dan umur dan premi karena keduanya merupakan data yang memiliki nilai korelasi paling positif di antara data yang lain. Nah, setelah itu kita melakukan splitting atau memisahkan data yang diperlukan. Data yang diperlukan di sini adalah umur dan premi, sehingga kita hanya mengambil data umur dan premi, kita assign ke dalam data frame baru, yaitu data dari data frame dataset. Nah, setelah itu kita melakukan normalisasi dengan scaling. Karena dapat kita lihat di sini nilai umur itu sangat beragam range-nya. Ada yang 30, tiba-tiba 58, tiba-tiba 20 lagi. Nah, hal itu dapat mempersulit proses clustering dengan k-means, sehingga kita perlu melakukan yang namanya normalisasi, dalam hal ini dengan menggunakan min-max scaler. Sehingga nanti datanya hanya akan berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya adalah pemodelan. Di sini kita melakukan pemodelan dengan menggunakan metode k-means clustering. Jadi tahapannya itu adalah yang pertama menentukan jumlah cluster K, kemudian menentukan titik sentroidnya, menghitung jarak antar objek dengan sentroid, kemudian mengelompokkannya berdasarkan jarak paling minimum. Nah, untuk trainingnya di sini kita menggunakan 2 sentroid, dengan sentroid yang ditetapkan adalah merupakan dari pilihan random atau random choice dari dataset yang telah kita buat tadi, yaitu data umur dan premi. Nah, jadi untuk training yang pertama atau iterasi pertama kita mendapatkan titik sentroid seperti ini. Nah, bagaimana kita mengelompokkan data-data ini? Kita pertama-tama harus mencari jarak dari objek dengan sentroid yang telah kita tetapkan ini. Jadi data-data yang hitam-hitam ini kita hitung jaraknya terhadap titik sentroid yang warna biru. Nah, setelah didapatkan, maka muncullah seperti ini.
Nah, di sini saya menambahkan 2 row, menambahkan row-nya sebenarnya tergantung dengan titik sentroid yang kita tetapkan. Jadi karena di sini ada karena kita tadi menetapkan 2 titik sentroid, maka ada dua kolom tambahan. Nah, bagaimana menentukan keanggotaannya? Ini cukup simpel karena di sini pun kita bisa melihat, misalnya untuk baris pertama dia akan pasti memilih data cluster 1 karena cluster 1 adalah cluster yang paling dekat dibandingkan dengan cluster 2. Nah, jadi untuk keanggotaan ini kita mencari minimalnya. Kemudian di sini saya tambahkan 2 kolom, yaitu kolom cluster dan kolom color. Cluster ini dia memilih centroid 1 atau 2, kemudian color itu untuk pewarnaannya. Sehingga kita dapat melihat clustering di iterasi pertama yaitu seperti pada gambar ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk iterasi keduanya, di sini kita memilih centroidnya berdasarkan rata-rata dari data cluster yang telah kita buat pada keanggotaan dengan menggunakan iterasi pertama tadi. Kemudian disinilah fungsi utama clustering, dan prosesnya itu seperti yang telah saya jelaskan pada awal tadi, yaitu dengan menginitiate atau menentukan nilai centroid, kemudian menghitung jarak, kemudian mengelompokkan berdasarkan jarak yang paling minimum. Nah, setelah itu barulah kita mendapatkan titik centroid yang baru yang seperti ini. Nah, untuk melihat apakah titik centroid ini sudah optimal atau belum, sini kita melakukan evaluasi dengan menggunakan metode elbow method. Elbow method ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama mencari sum squared error. Sum squared error ini adalah jarak kuadrat dari titik data ini terhadap titik centroid yang telah ditetapkan. Sedangkan within cluster sum of square ini adalah jumlah jarak kuadrat dari titik terhadap titik pusat. Nah, di sini WCSS-nya saya masukkan ke dalam suatu array agar kita bisa melihat dengan jelas bahwa semakin kecil jumlah K-nya, maka nilai distorsinya atau nilai SSE-nya akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika jumlah K-nya semakin besar, maka nilai distorsinya akan semakin kecil. Nah, gunanya elbow method ini kita akan mencari atau mengidentifikasi yang mana nilai K yang paling optimum berdasarkan di mana titik siku-sikunya. Itulah kenapa dinamakan elbow method. Jadi dapat kita lihat di sini nilai yang paling siku-siku adalah 4. Sebenarnya agak ambigu di sini antara 3 atau 4, tapi dapat kita lihat bahwa data itu mulai stabil ketika dia K-nya sama dengan 4. Nah, untuk memastikannya kita melakukan eksperimen. Di sini kita melakukan eksperimen dengan menguji jika nilai titik centroidnya ada 3, itu hasilnya akan seperti ini, di mana kita dapat melihat di sini kurang optimal atau kurang presisi, sehingga barulah kita mencoba untuk menambahkan 1 titik centroid, yaitu 4 titik centroid. Kemudian kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Nah, untuk menyimpulkannya, di sini saya mencoba membandingkan dengan menggunakan K-means library dari Python dengan harapan dapat melihat clustering yang tanpa cacat atau tanpa kekurangan. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil clustering yang dibuat oleh library K-means ini hampir mirip dengan apa yang telah dikerjakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setelah melalui beberapa eksperimen, dapat diketahui bahwa nilai K yang paling optimal adalah 4. Kemudian juga dibuktikan dengan menggunakan K-means library yang turns out hasilnya sama. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.